Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sekalian. Ya, sekarang hari Sabtu tepat tanggal 10 Mei 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah minggu kedua di bulan Mei. Terus Bang Adam, kerjaannya apa aja sini Bang Adam? Seminggu yang lalu alhamdulillah target mingguan udah dicapai. Nah kita nih Sabtu ngapain sih masuk? Ya kerjanya kalau Sabtu tuh kita breakdown. Jadi rencana-rencana yang pada hari Senin kemarin, Senin yang lalu kita uraikan, kita buat rencana, planningnya. Setelah itu kita action. Dan hari Sabtunya ini kita breakdown. Kita lihat, kita evaluasi mana rencana yang telah kita buat, target yang telah kita tetapkan, kita review tercapai atau enggaknya, seperti itu teman-teman. Oke. Melihat ekonomi sekarang ini teman-teman, di mana banyak perusahaan yang katakanlah pemutusan hubungan kerja, nggak di mana teman-teman. Tadi pagi saya coba baca ada Panasonic itu 10.000 tenaga kerjanya di layoff. Belum lama lagi multimedia ya teman-teman kita di broadcast di pertelevisian juga banyak yang di layoff. Ini ada apa ya sebenarnya? Ya itu bukan part saya untuk membahas. Jadi di sini yang kita bahas adalah CM Olive. Balik lagi ya teman-teman ya. CM Olive ngapain aja sih Bang Adam? Jadi kalau teman-teman yang mau kerja buat jadi sales, jadi surveyor, itu kerjanya ngapain aja sih? Ya kerjanya buat rencana, buat planning, pasar mana yang mau kita incar, ya kan? Nah kalau misalkan kayak dana multiguna yang punya kendaraan bermotor, katakanlah roda 4. Nah, kita tarik pasarnya kemana sih? Kalau misalkan untuk jual belinya, terusnya kita kemana sih? Ya itu aja teman-teman kerjanya. Nah khusus saya di BFI Syariah ini, kalau saya pegang di jual beli teman-teman. Jadi jual beli, kita main ke showroom, lalu kita tawarkan jasa kita, jasa pembiayaan kita ya. Ini enggak apa namanya nih apa ya? Ini karena ini apa namanya? Karena mantul gitu teman-teman. Kalau saya nggak usah pakai kacamata, tapi kalau nggak pakai kacamata, saya kurang puas gitu. Pakai kacamata kocak ya. Iya kerjanya gitu teman-teman. Jadi survei, dapat data, kita survei. Dapat datanya dari mana? Ya banyak kita interaksi di sosial media, interaksi dengan orang. Karena kita sebagai sales wajib sering mengenalkan diri kita, nge-branding diri kita. Bro, nih gue punya jasa ini loh gitu. Kita punya jasa di mana buat pembiayaan kendaraan, mobil, sistemnya syariah. Nah kalau kami seperti itu. Nah dan kita harus pede menyampaikannya, nggak boleh malu, nggak boleh minder. Kalau minder gimana dagang jualan? Jadi kan buat kontribusi positif ya ke pihak perusahaan yang kita yang telah mempercayai kita untuk bekerja. Jadi kita berikan kontribusi yang baik, kontribusi yang rapi, kontribusi yang memuaskan, agar perusahaan kita juga terus maju, jadi bisa tumbuh bersama gitu teman-teman. Suka dukanya kalau buat kemarin ada tuh yang nanya, Bang suka dukanya gimana sih Bang kalau misalkan di sales itu? Suka dukanya ya sama yang saya pernah bilang kemarin, umum ya, suka dukanya umum, panas kepanasan, hujan kehujanan, karena kan kondisi cuaca ya kita tidak bisa tebak gitu.
Terus kondisinya apalagi Bang yang lebih personal ya, kondisi konsumen. Kalau misalkan konsumennya mintanya requestnya cepat, sedangkan proses kita di sini butuh beberapa waktu, dan itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi kita harus bisa confirm ke pihak penjual. Nah penjual pengen cepet duitnya dapat, sedangkan kita ada proses. Nah itu kita harus bisa merapihkan teman-teman, agar penjual tidak kecewa, agar yang request mobil juga, yang butuh mobil tidak merasa kecewa. Dan itu harus benar-benar kita concern akan hal itu teman-teman. Nah langkah-langkahnya itu, yang pertama kita harus mampu mengendalikan, kita punya emosi kadang-kadang teman-teman. Jadi kadang-kala tuh kita suka berprasangka buruk dengan yang ada di depan, padahal belum tentu, ya kan? Kita nggak apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, tapi kita udah concernnya nih, wah ini bakal susah nih, bakal ini gitu. Itu sih ya kendala-kendalanya. Terus tuh ya kita di lapangan itu yang tadi harus luwes, jangan baper, jangan gampang baper kayak begitu teman-teman. Mau belajar terus gali ilmu, dengan rekan kerja, dengan teman-teman di luar, dengan partner, dengan kolega, dengan pemilik showroom, dengan manajer showroom, biar dibantu juga gitu. Ya artinya intinya di sini kita sebagai sales jauh-jauh dari kata patah semangat, harus terus bagaimana kasih yang terbaik gitu. Buat karena kan balik lagi buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita cintai di rumah. Gitu aja sih teman-teman, di 7 menit nih, kurang lebih 7 menit sampai 8 menit vlog yang berikutnya nanti kita lanjut lagi ya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, Bang, susah nggak sih jadi sales? Dikatakan susah ya enggak teman-teman, karena saya juga ngejalanin semua. Ya udah, kita yang penting belajar gitu. Selama kita mau belajar, kita gali, kita punya kemampuan, bismillah. Jangan, yang penting tadi ingat tujuan teman-teman bekerja untuk apa gitu. Dan bekerja kan tidak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun. Yang penting kita jaga nama baik kita, kepercayaan orang yang telah mempercayai kita, atasan kita jaga semua itu teman-teman. Yang pasti teman-teman yang baru lulus, yang lagi jobless, semangat terus, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang baik. Yang pasti kalau di CMO yang tadi kita balik lagi ya, bisa ditonton lagi teman-teman. Begitu aja kurang lebihnya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.